musik mulai mengalun merdu, beberapa teman Reno mulai turun ke lantai dansa untuk menikmati alunan musik itu. Alia melihat teman-teman Reno yang berdansa sambil bertepuk tangan. Dia sangat menikmati pesta yang diadakan oleh teman-teman Reno itu. "Ayolah Reno, kenapa kamu tidak mengajak Alia untuk ikut berdansa?" ujar Bayu pada Reno dengan suara sedikit keras mengimbangi alunan musik yang terdengar memenuhi ruangan pesta itu. "Apakah kau ingin berdansa?" tanya Reno pada Alia. "Maaf, Mas. Aku tidak biasa berdansa dan aku tidak bisa," jawab Alia. "Kamu tidak perlu belajar apapun. Kamu cukup mengikuti gerak kakiku saja. Ayolah," ajak Reno pada Alia. Reno langsung berdiri dan mengulurkan tangannya untuk mengajak Alia berdansa. Sedangkan teman-teman yang lainnya semangati Alia agar menerima tawaran Reno itu. Dengan sedikit malu, Alia menjawab uluran tangan Reno. Reno langsung mengajak Alia untuk turun ke lantai dansa. Dengan cekatan, Reno langsung menarik tubuh Alia hingga menempel pada tubuhnya. Reno langsung memegang erat pinggang Alia dan mengarahkan tangan Alia agar bergelayut di lehernya. Alia mengikuti apapun yang Reno arahkan padanya. Setelah itu, Reno mulai melangkahkan kakinya diikuti oleh Alia. Mereka berdansa dengan santai bersama dengan teman-teman Reno yang lainnya. Alia merasakan jantungnya berdebar tak karuan saat tubuhnya dan Reno berdekatan seperti itu. Dia menatap wajah Reno yang memandangnya dengan penuh senyuman. "Mas, aku sedikit grogi melihat teman-temanmu yang memandang ke arahku," ucap Alia pada Reno. "Sudah, jangan pikirkan itu. Mereka hanya penasaran dengan dirimu saja," ucap Reno menenangkan Alia. Sedangkan di luar lantai dansa, Natasha menatap Reno dan Alia yang tengah asyik berdansa dengan pandangan penuh kebencian. Sejak Reno datang ke pesta itu, dia selalu bersama dengan Alia. Bahkan dia tidak punya kesempatan sedikit pun untuk berbicara dengan Reno dan itu sungguh membuat Natasha kesal. "Ayo Nadira, kita pergi dari sini. Aku ingin merencanakan sesuatu untuk Reno," ujar Natasha pada Nadira yang tengah berdiri di sampingnya. "Kamu mau ngapain?" "Sudah, kamu ikut saja," balas Natasha sambil menarik lengan sahabatnya itu agar mengikuti langkah kakinya meninggalkan ruangan pesta itu. Natasha yang mengajak Nadira ke ruangan yang lain yang ada di villa itu. Di sana dia mengutarakan rencananya kepada Nadira. "Apa kamu gila?" jawab Nadira. Nadira tidak suka dengan rencana yang disampaikan oleh Natasha. "Aku tidak punya pilihan lain, aku tidak ingin kehilangan Reno. Aku ingin dia segera menikah denganku. Apapun caranya," jawab Natasha. "Tapi tidak begini juga caranya. Apa kamu pikir Reno akan mau menikahi kamu hanya karena kamu menjebaknya?" tanya Nadira mencoba meluruskan jalan pikiran sahabatnya itu. "Aku tidak peduli lagi. Pokoknya bagaimanapun caranya Reno harus menjadi suamiku. Walau dengan cara buruk sekalipun," jawab Natasha dengan yakin. "Tapi bagaimana jika setelah ini terjadi, Reno tidak mau menikahi kamu?" tanya Nadira. "Kamu jangan pikirkan itu. Aku tahu betul siapa Reno. Dia tidak akan membiarkan nama baiknya tercoreng. Aku sudah menaruh beberapa kamera di sebuah kamar yang akan aku dan Reno gunakan nanti dan Reno tidak akan bisa mengelak saat melihat video itu nanti." "Lalu bagaimana caranya kamu menjalankan rencana itu?" tanya Nadira dengan perasaan cemas. "Karena itu, aku mau meminta tolong padamu. Aku harap kamu mau membantuku untuk memberikan minuman yang sudah aku beri campuran obat kepada Reno," jawab Natasha. Dengan kaget, Nadira langsung menolak. "Tidak, aku tidak berani Natasha. Bagaimana nanti kalau seandainya Reno tahu dia akan sangat marah padaku, dia akan melakukan apa saja untuk menghancurkan hidupku. Jika dia tahu akulah yang memberikan dia minuman itu, lebih baik kamu meminta orang lain saja untuk melakukannya," tolak Nadira pada sahabatnya itu. "Tolonglah aku Nadira, hanya kamu yang bisa aku andalkan untuk hal ini. Aku tidak percaya pada siapapun selain kepadamu dan aku harap kamu mau membantuku kali ini," pinta Natasha dengan memelas. "Ah, kamu selalu membuatku merasa terpojok seperti ini.
Baiklah, aku akan membantumu memberikan minuman itu pada Reno. Tapi aku tidak berani menjamin semuanya akan berjalan sesuai rencanamu, ujar Nadira. Tidak, kamu hanya bertugas memberikan minuman itu pada Reno, selebihnya biar aku yang menghandlenya. Lagian aku juga sudah bekerja sama dengan Elsa dan juga Lydia. Mereka yang akan menangani Alia setelah Reno meminum minuman yang akan kamu berikan nanti, jawab Natasha dengan yakin. Baiklah, aku akan membantumu kali ini. Tapi jika gagal tolong jangan salahkan aku, ujar Nadira sambil menarik napas berat. Sebenarnya dia sangat keberatan dengan rencana Natasha, tapi dia juga tidak bisa menolak permintaan sahabatnya itu. Dia tahu Natasha sangat merasa terpukul dengan perlakuan Reno. Walaupun dia tahu semua itu adalah kesalahan Natasha. Baiklah, sekarang apa yang harus aku lakukan? Tanya Nadira pada Natasha. Kuta akan kembali ke ruangan pesta. Nanti setelah waktu yang pas, aku akan memberikan kamu instruksi agar memberikan minuman itu pada Reno. Selama belum menemukan waktu yang pas, kita nikmati saja dulu pesta itu, jawab Natasha. Setelah merasa yakin Nadira mau membantu menjalankan rencananya itu, Natasha langsung mengajak sahabat itu kembali ke ruangan pesta. Di sana, mereka melihat Reno dan Alia masih berada di lantai dansa. Mereka terlihat asyik berdansa dan itu membuat Natasha merasa semakin kepanasan. Apakah kau juga ingin ikut berdansa, Natasha? Sapa Chandra pada Natasha yang tengah menatap Reno dan juga Alia. Kenapa tidak? Jawab Natasha sambil menerima uluran tangan Chandra. Chandra langsung memegang pinggang Natasha dan mengajaknya turunkan ke lantai dansa. Chandra mengajak Natasha berdansa tepat di samping Reno dan juga Alia. Menyadari kehadiran Natasha, Reno sedikit menoleh dan melihat Natasha yang tengah berdansa dengan Chandra. Buru-buru Reno memalingkan mukanya ke arah lain, dia tidak menghiraukan sedikitpun apa yang dilakukan oleh Natasha. Baginya Natasha sudah menjadi orang lain dan hanyalah masa lalu baginya. Melihat Reno tidak merasa cemburu sedikitpun, Natasha semakin geram, dia malah mempererat pelukannya pada tubuh Chandra. Hingga Chandra bisa merasakan harumnya tubuh Natasha yang sebenarnya sangat dicintainya itu. Chandra menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya, dia mulai menghirup harum aroma rambut Natasha, mengarahkan bibirnya pada leher Natasha yang jenjang. Mendapati perlakuan Chandra yang seperti itu padanya, Natasha sedikit merasa kaget. Namun untuk membuat Reno merasa cemburu, Natasha malah mempererat pelukannya sambil terus berdansa dengan Chandra. Menyadari Natasha tidak menolak perlakuannya, Chandra mulai menatap wajah Natasha. Tanpa memberi instruksi apapun, Chandra langsung mendaratkan kecupan lembut pada bibir Natasha. Natasha menjadi sedikit kaget, begitupun dengan Reno saat tanpa sengaja Reno melihat Chandra mengecup mantan pacarnya itu. Reno langsung melengos melihat penampakan itu, dia langsung menatap wajah istrinya yang tengah berdansa dalam pelukannya. Menyadari Reno melihat apa yang Chandra lakukan, Natasha semakin ingin membuat Reno merasa cemburu. Natasha langsung menarik wajah Chandra dan mendekatkan bibirnya pada bibir Chandra. Chandra tak menyangka Natasha akan melakukan itu. Dengan sigap dia langsung membalas pagutan Natasha dengan beringas. Dari sudut ekor matanya, Natasha melirik pada Reno yang melihat apa yang dia lakukan dengan Chandra. Tapi wajah Reno biasa saja, dia bahkan tak peduli sedikitpun apa yang Natasha lakukan. Dengan kesal Natasha mendorong tubuh Chandra darinya. Chandra merasa heran dengan sikap Natasha. Padahal dia yang duluan memulai pagutan itu. Natasha langsung keluar dari lantai dansa dan menarik lengan sahabatnya menjauhi lantai dansa. Dia langsung duduk di atas sebuah kursi dan meminta Nadira memberikan dia segelas minuman. Aku benci sekali, dia bahkan tidak peduli sedikitpun saat Chandra memelukku seperti itu. Bahkan dia tidak peduli saat Chandra menempelkan bibirnya pada bibirku. Ucap Natasha dengan marah. Kamu kenapa sampai melakukan itu? Apa kamu ingin membuat dia cemburu? Itu tidak akan berhasil. Hibur Nadira pada sahabatnya itu. Lalu aku harus bagaimana? Aku bahkan membiarkan Chandra melakukan apapun yang dia mau padaku. Tapi Reno malah tak menggubris sedikitpun.
Dia bahkan memalingkan wajahnya. Sudahlah, jangan pikirkan itu, hibur Nadira. Aku sudah tidak sabar lagi untuk menjalankan rencana kita. Aku tidak sanggup lagi harus seperti ini. Reno sungguh membuatku gila lama-lama seperti ini, ujar Natasha dengan kesal.